Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para jamaah sekalian, jamaah channel YouTube Majelis Ta'lim Al-Youtubiyah. Bertemu lagi di channel ini, channel yang dimana saya buat untuk mensiarkan ya karangan dari ulama kita, yaitu Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani atau yang kita kenal dengan Imam Nawawi Al-Bantani. Pada kali ini kita akan kembali membaca kitab beliau yang berjudul Tangkihul Qaul fi Syarhi Lubabil Hadis, penjelasan dari hadis-hadis yang ada dalam kitab Lubabul Hadis. Nah, pada kali ini kita akan membaca tentang keutamaan beristighfar. Tapi sebelum kita membaca istighfar itu apa keutamaannya, buat kalian yang belum subscribe channel ini silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, kemudian share, komen, like, dan tonton sampai habis supaya tidak terjadi salah paham. Dan buat kalian yang sudah subscribe channel ini, silahkan diklik join atau bergabung untuk berlangganan channel ini sebesar Rp5.000 saja per bulan. Baik, mari kita baca kitab ini ya. Kitab yang atau bab menerangkan tentang fadilah atau keutamaan daripada istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul ishrun fi fadilatil istighfar. Bab ke-20 dalam keutamaan beristighfar. Qala Allah Ta'ala, di sini Imam Nawawi Al-Bantani memulai dengan ayat Al-Qur'an, wastaghfirullah innallaha kana ghafurur rahima. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mintalah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang ya, maha pengasih ya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lilladzina taqau 'inda rabbihim, mereka yang bertakwa di sisi Allah, bagi mereka yang bertakwa di sisi Tuhannya, jannatin tajri min tahtihal anhar, surga-surga atau taman surga yang di bawahnya mengalir al-anhar, sungai-sungai, khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya gitu ya, di dalam surga. Wa azwajum mutahharah, dan mereka mendapatkan pasangan atau istri-istri yang suci ya, waridwan, dan mendapatkan ridho dari minallah ya, dari Allah. Wallahu basyirum bil ibad, sesungguhnya Allah maha melihat terhadap hambanya. Alladzina yaquluna rabbana, mereka itu adalah orang yang berkata, Rabbana innana amanna, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami beriman, faghfir lana, maka ampunilah kami, dzunubana, berikanlah ampunan bagi kami atas dosa-dosa kami, waqina adzabannar, dan bebaskanlah kami dari api neraka, dari azab neraka. As-sabirina, yaitu orang-orang yang sabar, was-shadiqina, yaitu orang-orang yang benar, yang jujur, wal qanitina, orang-orang yang menerima takdir Allah atau qanaah, wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang menginfakkan hartanya dan beristighfar di waktu sahur al-ashar. Jadi pada kitab ini, pada bab yang ke-20 ini Imam Nawawi Al-Bantani mengutip beberapa ayat Al-Quran. Yang pertama adalah perintah untuk beristighfar, supaya kita beristighfar kepada Allah, karena Allah itu adalah maha pengampun lagi maha pengasih dan maha penyayang ya. Kemudian kata Imam Nawawi di kitab ini bahwa orang yang bertakwa itu adalah mereka akan mendapatkan hadiah atau ganjaran surga dengan bidadari, dengan kenikmatan-kenikmatan di dalamnya, dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Siapa itu mereka ya yang akan mendapatkan hal itu? Adalah orang-orang yang mengatakan bahwa mereka beriman dan kemudian mereka meminta ampun atas dosa-dosa mereka. Jadi tidak hanya mengucapkan mereka beriman, tapi mereka beristighfar
atas dosa-dosa mereka dan meminta dijauhkan dari siksa api neraka. Nah, di antara orang yang bertakwa itu ya alladzina yaqulun, ya di sini ladzina taqau, untuk orang yang bertakwa itu hadiahnya ganjarannya surga. Siapa orang yang bertakwa adalah yang berkata mereka beriman dan meminta ampun. Ya. Kemudian dijabarkan lagi, dirincikan lagi siapa orang yang beriman dan siapa orang yang beriman itu yaitu orang yang sabar, yang jujur, yang qanaah, yang berinfak, dan salah satunya adalah orang yang menitikan air mata untuk beristighfar di waktu sahur lah ya, kurang lebih seperti itu. Nah, hadis pertama dalam kitab Lubabul Hadis yang kemudian diterangkan oleh Imam Nawawi ini tentang istighfar adalah qala nabiyyu, Nabi Muhammad berkata, qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli da'in dawaun, untuk setiap penyakit ada obatnya, wa dawa'uz dzunub al istighfar, dan adapun obat dari setiap dari dosa-dosa adalah al istighfar, ya ai al makrunu bit taubah, atau memohon ampun atau memohon taubat, ya memohon ampun kepada Allah dengan cara taubat. Rawahu ad-Dailami an aliyin bila sanad, ya jadi bila sanadin, dari riwayat hadis ini diriwayatkan oleh ad-Dailami dari Sayyidina Ali tanpa sanad, tapi ini ya. Hadis yang kedua, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli syai'in hilyatun, untuk segala sesuatu itu ada perhiasannya atau perhiasan kecil ya. Wa hilyatiz dzunubi, dan perhiasan dosa al istighfaru adalah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atau al istighfar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man istaghfara, barang siapa yang meminta ampun, ghafarallahu, maka Allah akan mengampuninya, wa in kana faron minaz-zahfi, sekalipun dia lari dari medan perang. Az-zahfu itu di sini dijelaskan soful qital atau barisan perang. Ya, jadi az-zahf itu artinya adalah barisan perang. Nah, di sini dijelaskan kata Imam Nawawi, fa innal firaru min sofil qital bila sababin mujawazin lil firar minal kabair. Kata Imam Nawawi, lari dari barisan perang tanpa sebab yang diperbolehkan untuk lari, jadi tanpa ada sebab ya, tanpa ada sebab yang jelas gitu, misalkan karena mundur karena takut atau apa mungkin ya, yang jelas tanpa sebab yang dibolehkan, itu adalah bagian dari kabair, dari dosa besar. Qala Nawawi, dikatakan oleh Imam Nawawi fil Azkar, dalam kitab Al Azkar. Nah, ini Imam Nawawi pengarang kitab Al Azkar. Warawaina fi sunani Abi Daud, dan kami meriwayatkan dalam Sunan Abi Daud ya, wa Tirmizi, dan Tirmizi, wa dan telah diriwayatkan fi sunani Abi Daud dan Tirmizi an Ibni Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud, qala, berkata Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, man qala, barang siapa yang berucap atau mengatakan astaghfirullah, saya meminta ampun kepada Allah, alladzi la ilaha illahu, yang tiada Tuhan selain Dia, al hayyul qayyum, yang maha al hayyul qayyum, yang maha hidup ya. Ini salah satu istighfar yang sering kita baca tentunya, yang maha agung, yang maha hidup, wa atubu ilaih, dan saya bertaubat kepadanya ya, ghafarat ghufirat dzunubahu, maka diampunilah dosa-dosanya,
wa in kana qad farra minaz zahfi, walaupun dia telah kabur, telah lari dari barisan perang. Qala al-Hakim, dikatakan oleh Imam Al-Hakim, hadza haditsun sahih. Hadis ini derajatnya hadis sahih. Artinya sekalipun dosanya adalah dosa yang besar, karena di sini di hadis ini dijelaskan bahwa lari dari di keterangan ini oleh Imam Nawawi Al-Bantani dijelaskan fa innal firaru min shaffil qitali bila sababil mujawazin lil firar minal kabair. Lari dari medan perang tanpa sebab yang diperbolehkan itu bagian dari dosa besar. Tapi kalau orang tersebut meminta ampun kepada Allah, sekalipun itu dosa besar, maka Allah pasti akan mengampuninya. Ya, kemudian di hadis penjelasnya di sini katanya ghufirat dzunubahu, maka diampuni semua dosanya, wa in kana qad farra minaz zahfi, sekalipun dia lari dari medan perang atau dia telah melakukan dosa besar tadi. Jadi dengan dibacanya hadis ini, dengan adanya petunjuk dari Nabi Muhammad tentang istighfar, kita tidak boleh putus asa bahwa ampunan Allah sangatlah luas. Seburuk apapun diri kita karena menganggap penuh dosa, kita berpeluang untuk mendapatkan ampunan dan kasih sayang Allah. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.